Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wa bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan sahibatul bait, Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kajian ini ada permintaan doa nih. Pertama dari Ibu Wati. Ibu Wati yang mana? Oh yang kecil orang. Yang mungil. Oh, nggih. Dari Bu Wati ini minta titip didoakan buat ibu beliau. Namanya Suwarni binti Suwarno. Orang dulu. Ini masih mending anak dan bapak. Saya pernah ceramah halal bihalal. Itu suami istri, saya lupa namanya. Pokoknya saya lupa namanya. Kalau misalnya si laki itu Suparmin, si wanita itu Suparmi gitu. Suami istri padahal iya. Namanya mirip-mirip. Enggak. Terus saya punya jamaah juga itu, orang tuanya namanya Parti, mertuanya namanya Supardi. Kalau Allah ngatur. Ya Allah kuasa Gusti Allah. Yang ini baik kita doakan ya Ibu Suwarni binti Suwarno. Hari ini operasi pendarahan di otak. Nah, ya Allah. Semoga diberi kesembuhan.
Syafahullahu syifaan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Allahumma tawil amaraha wa sahih ajsamaha wa qulaha wa qulubaha wa sabit qulubaha ala dinik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Berikutnya minta didoakan juga untuk Mbak Lala Leslie Nur Rahmani. Kita doakan semoga Mbak Lala lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah, dan terus Allah izinkan lebih lama bermanfaat untuk keluarganya, putra putrinya, suaminya, dan untuk agama ini bahkan. Syafahullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun la yughadiru saqaman. Ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi kalau ada sebagian orang mungkin mempertanyakan soal Al-Fatihah itu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan pernah dipakai oleh sebagian para sahabat, dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, untuk mendoakan kepala suku bahkan non muslim itu yang kena sengat kalajengking atau digigit ular itu. Dan qadarullah sembuh, dan Nabi membenarkan perbuatan sahabat itu sebagai ruqyah. Jadi suratul Fatihah itu nama lainnya adalah ar-ruqyah, di samping as-shalah. Kalau as-shalah itu juga Nabi yang memberitahukan, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, itu nama lain dari suratul Fatihah. Jadi, dan kalau ibu pernah baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, itu di bab-bab pertama di kitab itu Ibnu Qayyim membahas tentang suratul Fatihah. Bahkan beliau punya pengalaman ketika beliau sakit, tidak ketemu dokter, tidak ketemu obat, beliau ruqyah dirinya sendiri dengan membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah. Bahkan saya pernah ceritakan di sini kemarin ya, pengalaman dokter Dedot, dokter dari Jogja yang menangani pasien anak-anak TBD saat itu. Karena perkembangan pasien tidak sesuai dengan buku besar kedokteran, beliau agak panik, terus telepon seorang kiai. Bagaimana ini kiai? Ada bacaan suratul Fatihah. Terus ditanya ibunya apa, ibu muslim, saya muslim. Minta tolong bu ya anaknya dibacakan suratul Fatihah. Qadarullah, ada perkembangan yang membaik. Jadi gabungan antara pendekatan medis ya, pendekatan ruqyah doa. Digabung-gabung aja. Itu suratul Fatihah itu efektif. Nah, jenengan kalau mau nelateni diri dengan suratul Fatihah insyaallah nggih. Tapi harus yakin. Kalau enggak yakin ya enggak nendang. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau enggak yakin enggak bermanfaat. Harus yakin. Jangankan doa ya, yang memang menuntut adanya keyakinan. Minum jamu saja, kata Dr. Zaidul Akbar. Ada orang nanya, saya sudah minum herbal kayak kunyit dan lain-lain, tapi kenapa kok tidak maksimal gitu? Kata Dr. Zaidul Akbar, ya harus yakin. Kalau nggak yakin nggak maksimal, memang harus yakin. Jadi minum obat saja harus yakin. Kalau nggak yakin, kurang berdampak. Itu seperti itu. Saya kalau Dr. Zaidul Akbar bahas masalah manfaat kunyit, manfaat jahe, manfaat rimpang-rimpang lah, saya senang saya itu. Kalau udah bahas nasi goreng itu yang saya apalagi bahas nasi kebuli ya males saya. Tapi saya hormati ceramahnya Dr. Zaidul Akbar. Kalau saya mendengar ceramah beliau tentang nasi goreng, saya berhenti.
berhenti nonton. Bukan berhenti makan. Ngomong-ngomong nasi kebuli itu, kemarin itu saya itu lapar loh. Saya nggak tahu kalau yang guru Surabaya kan nasi kebuli, saya nggak tahu saya. Saya itu mikir ntar makan apa, saya ini nggak tahu ya, saya tentang itu nasi, nggak tahu saya. Terus saya bilang misalnya saya ini dari Bursula dibuka. Saya pikir roti itu aja. Calon mangan roti maneng ya. Kenyang. Ternyata ya Allah, saya pas butuh nasi yang ada ternyata nasi kebuli. Tapi memang betul nasi Bu ya. Enggak Allah rubah jadi nasi bukan ya. Saya itu udah mati sambil tentengan Bursula itu mangan opo maring aku iki. Ternyata nasi kebuli. Masya Allah, alhamdulillah, matur nuwun jazakallah. Jadi bahas kebuli ini. Pun lanjut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi Bu? Menawarkan Islam dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kalau saya ditanya orang, apakah buaan, Masya Allah, moga buaan. Apakah kita harus menyampaikan Islam kepada orang lain? Di luar Islam maksudnya, apakah kita harus mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam? Kalau saya ditanya begitu, saya jawab harus. Harus di sini pengertiannya bukan ayo masuk Islam, bukan itu pengertiannya. Maksudnya setiap kita Muslim itu berkewajiban untuk menampakkan syiar Islam. Syiar itu apa? Sikap akhlak yang mulia, sehingga diharapkan orang itu melihat keindahan Islam gitu loh. Sehingga kalau keindahan Islam itu terlihat, diharapkan orang tertarik untuk masuk Islam. Makanya saya tidak tahu Bu Nani ingat apa enggak, Bu Nani Firdaus ya. Pernah cerita ke saya ketika beliau di Singapura saat ngikut Pak Firdaus ke Singapura itu, beliau kan kumpul sama orang-orang nonis di luar Islam ya. Nah, itu kalau kata cerita Bu Nani, ada komentar teman-teman di Singapura yang mengatakan ternyata muslimah yang baik seperti kamu itu ada ya. Kan berarti ya Masya Allah untuk Bu Nani ya, Masya Allah barakallahu fiha. Maksud saya itu gini, maksud saya berarti sebagian mereka kan taunya muslimah atau muslim itu mungkin dikesankan iya atau apalah gitu. Rupanya begitu kita tampakkan akhlak Islami yang bagus, mereka ngeh gitu, oh ternyata ada ya muslim atau muslimah yang baik gitu. Nah itu yang saya maksud tadi itu. Makanya tampakkan akhlak Islam kita kepada siapapun, baik terutama kepada sesama muslim maupun kepada sesama baik itu di luar Islam. Itu kita niatkan dakwah dengan harapan semoga ya mereka melihat keindahan Islam itu dan tertarik untuk masuk Islam, dapat hidayah dan masuk Islam. Jadi pengertian mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam tidak harus selalu dalam pengertian ayo masuk Islam, tidak harus. Tidak harus dalam pengertian masuk, tidak harus. Tapi lebih kepada tunjukkan akhlak Islam kita, tunjukkan bagaimana indahnya Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga diharapkan orang itu tertarik untuk masuk Islam karena melihat keindahan Islam dari apa yang kita lakukan tadi itu. Itu seperti itu. Sesungguhnya menawarkan Islam dengan baik, menerangkan kelonggarannya dan apa yang dikandungnya berupa dasar-dasar yang luhur, akhlak yang tinggi dan sifat yang utama, itu semuanya dapat menjamin untuk bisa menawan orang yang ditawari Islam itu. Mereka mau masuk ke dalam bagiannya dan menghadapi dunia dengan kebenaran ini, yang karenanya Allah menciptakan makhluk, yang karenanya pula hisab serta pengharapan dengan Allah akan dilakukan. Jadi kalau kita mau ngajak orang masuk Islam, tunjukkan kepada mereka indahnya Islam, kemudahan-kemudahannya. Jadi jangan saklek kalau bahasa sederhananya. Ibu, ini bukan perihal mengelabui, tidak. Memang Islam itu mudah betul, asal kita mau belajar. Tapi yang seringkali membuat Islam itu tampak berat, itu karena kita kurang belajar sebenarnya. Karena gini, di dalam Islam itu Bu, ada namanya azimah, hukum asal. Tapi ada namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Dalam Islam itu memang ada kaidah dasar.
Tapi ada pengecualian-pengecualian. Nah, itu kadang orang seringkali bicara tentang hukum dasar, tidak bicara keringanan. Sehingga kadang berislam itu terasa berat, padahal di dalamnya ada keringanan. Contoh soal sholat, soal bersuci, dan macam-macam. Kan ada keringanan-keringanan yang kan di samping memang ada hukum dasarnya gitu loh. Nah, belum lagi nanti kalau kita bicara pengecualian, mustasnayat. Memang ada satu kaidah yang berlaku umum, tapi ada kondisi tertentu di mana itu masuk dalam ranah pengecualian, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk masuk dalam kaidah umum tersebut. Itu masuk dalam bab keringanan-keringanan itu. Nah, cuman memang tidak semua orang kemudian mau belajar lebih dalam tentang masalah agama ini, sehingga taunya hukum dasarnya, tidak ngerti hukum keringanannya, ngerti kaidah umumnya, nggak ngerti pengecualian-pengecualiannya. Padahal dalam agama ini banyak sekali keringanan-keringanan sebenarnya. Nah, bahwa nanti ada sebagian orang yang ingin lebih serius dalam beragama, kita berikan pilihan hukum yang berat, itu persoalan lain. Misalnya Bu Ira ini udah bergairah sekali dalam beragama, maka saya kasih dosis, ya udah ibu paling enggak duha 6 rakaat lah, misalnya gitu. Tapi kalau orang baru masuk Islam jangan dikasih duha 6 rakaat, berat dia. Ya kalau sempat dikerjakan enggak juga enggak apa-apa. Itu baru yang belajar. Memang begitu hakikat hukumnya duha kan. Tapi untuk yang orang yang sudah mulai semangat, ya kalau untuk Bu Ira paling enggak 6 atau 8 lah. Misalnya gitu. Misalnya aja. Ya untuk Bu Ira sholawat sehari paling enggak ya 300 lah gitu. Misalnya gitu. Ya enggak misalnya gitu. Ya, jadi itu tentu dalam konteks di mana orang udah mulai bergairah untuk beragama. Kan ada orang tertentu itu yang istilahnya sudah mapan dengan yang mudah-mudah. Jadi dia ingin mengupgrade dirinya dengan amalan yang lebih. Monggo silahkan. Kita tawarkan Senin Kemisnya, Daudnya misalnya, atau Saumul Bidnya. Itu bagi orang-orang yang sudah di level-level yang memang dia lebih bergairah dalam beragama. Tapi bagi orang-orang yang baru belajar atau baru ingin mengenal Islam, jangan hantam dengan yang top-top itu. Langsung mbok abot jadi bahaya, akhirnya pergi malah, lari malah. Nah, makanya kalau kita ingin mengenalkan Islam pada seorang itu, cukup kita kenalkan Islam itu mudah, kenalkan itu. Bahwa nanti ada beberapa ketentuan agama ini yang kamu merasa berat, langsung kamu dapat keringanan dalam Islam. Karena dalam Islam ada istilah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seseorang itu di luar kemampuannya. Pokoknya kita terangkan gitu aja. Bahwa kalau Islam misalnya mewajibkan orang untuk berzakat, itu kan bagi yang mampu. Haji juga bagi yang mampu. Gak mampu gak ada kewajiban itu. Itu pun yang Allah ambil dari seorang yang kaya hanya 2,5% saja. Ya, jadi enggak semuanya itu. Jadi enggak lebih banyak yang diambil oleh Allah. Jadi ini harus kita terangkan. Belum lagi nanti kita ceritakan hal-hal yang lain yang memudahkan lah. Ya kita enggak akan bisa menerangkan itu kalau kita enggak tahu ilmunya kan. Itu seperti itu. Makanya mungkin pernah saya cerita di sini kan, ada orang yang rajin puasa Senin Kemis tapi tidak sholat. Padahal istrinya itu rajin puasa Senin Kemis, istrinya juga itu jilbabnya lebar, dia pengusaha dari Kalimantan, tapi dia nggak sholat gitu. Kenapa nggak sholat? Alasannya sholat itu kalau puasa gampang katanya, tinggal nggak makan dari subuh sampai maghrib. Sementara kalau sholat itu ada banyak bacaan-bacaan, dan dia nggak hafal bacaan-bacaan itu. Iya, kata dia saya cuma hafal Al-Fatihah saja, Kiai, dia bilang itu. Ya udah baca Fatihah saja. Oh masa katanya, loh manggil saya Kiai bilang masa. Kan ada ayatnya, kan dia bilangnya saya cuma bisa Al-Fatihah. Dia bilang saya cuma hafal. Ya udah baca Fatihah saja, kan ada ayatnya la yukallifullahu nafsan illa. Anda kan cuma bisa Fatihah. Tapi orang yang sholat itu Pak Kiai, dia qomat kamit loh. Dia qomat kamit karena ada yang dikomat kamitkan. Sama kan nggak ada yang dikomat kamitkan, ya nggak usah qomat kamit. Yang penting sholat aja. Terus kita tambahkan pelan-pelan kan. Loh sama kan orang kaya. Ya orang kaya, mbok ya ngundang guru ke rumah gitu loh. Suruh ngajari sampean sholat itu. Jadi pelan-pelan, nggak harus langsung. Jadi jangan sampai tidak sholat itu. Gitu kan kadang orang nggak ngerti kan itu kan. Itu seperti itu.
Makanya kan perintah Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika akan berdakwah kepada ahlu kitab di Yaman, perintah beliau apa? Permudah, jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti, kata Nabi. Jadi itu dakwah namanya. Begitu mereka mau bersyahadat, kata Nabi, ajarkan pada mereka bahwa mereka diperintah untuk sholat, diperintah untuk puasa di bulan Ramadan, diperintah untuk zakat bagi yang mampu, diperintah untuk haji bagi yang mampu. Tapi itu tahapannya pelan-pelan dulu, nggak langsung sak-cek-saknya. Sekarang gini lah Bu, spiritualitas itu mirip seperti zahir fisik kita yang bertahap gitu loh. Bayi yang baru lahir itu tahapannya minum apa? Susu ASI ya, yang cair. Dia belum bisa makan makanan, dia baru bisa minum yang cair. Makannya yang cair-cair lah pokoknya. Jadi dia belum bisa, lambungnya belum cukup kuat untuk makan bubur yang lembut sekalipun, karena masih tahapannya harus cair. Terus setelah cair nanti mulai bubur halus misalnya. Nanti setelah bubur halus mulai bubur agak kasar. Kalau umur sekian wis sate barang masuk kabeh wis. Nah. Tapi coba kita lompati tahapan itu. Kita lompat tahapan itu. Iya, langsung dari apa? ASI langsung sate Marangi misalnya gitu. Ya mencret. Iya. Ya mencret itu. Wong bayi baru selesai minum susu langsung dikasih sate Marangi. Saya contohkan Marangi karena sate Marangi biasanya keras ya. Kalau sate kambing kan, kalau batibul kan ya agak empuk lah itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, enggak tahu sate Gio masih enak apa enggak. Itu yang tahu Pupur Rama itu. Sudah lama enggak mampir ke sana deh. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, ini penting untuk kita pahami bahwa spiritual juga sama. Orang baru masuk Islam, dikasih hukum yang paling top, mencret spiritualnya. Enggak semuanya kuat. Kalaupun ada yang kuat, enggak kuat lama biasanya karena mati. Dan saya ketemu dengan beberapa orang itu kalau tidak dikawal betul ya, itu begitu tobat hijrah langsung pakai hukum yang paling tinggi mencret. Ya kewalahan dia dengan dirinya sendiri karena spiritualnya kalang kabut ya. Bahkan sebagian tidak tahan akhirnya keluar lagi, bisa merti nggak sanggup. Makanya harus bertahap. Iya harus bertahap, tidak bisa langsung. Makanya itu pun kalau misalnya dia mau lebih, kan orang itu spiritual itu biasanya terus meningkat kan. Begitu tampak dia lebih bergairah dan beribadah, baru kita tawarkan yang lebih bagus lagi. Itu seperti itu. Karena dalam agama amalan itu juga bertingkat. Ada tingkatan yang paling dasar, ada yang menengah ke atas misalnya. Itu masing-masing punya punya dosisnya sendiri-sendiri lah. Itu seperti itu. Dan dosis yang saya pakai belum tentu cocok untuk ibu-ibu juga. Sebagaimana sebaliknya ya, belum tentu cocok juga. Jadi tergantung dari masing-masing tingkatan spiritual orang di dalam mengamalkan agama ini. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh saja Boleh lanjut. Sesungguhnya kita sangat membutuhkan pemahaman Islam secara komprehensif dan mendalam. Ya tadi supaya kita tahu keringanan-keringanannya. Saya tidak peduli jika Anda berkata sesungguhnya kebanyakan orang yang memeluk Islam itu tidak mengetahui keagungan, keindahan, dan kesempurnaan din ini. Hingga selanjutnya mereka tak dapat menawarkan Islam dengan baik atau mengajak orang untuk memeluknya. Biasanya mereka lalu berhenti pada posisi bertahan atau defensif terhadap serangan yang dilancarkan musuh terhadap dirinya berupa berbagai jenis syubhat. Tatkala para pendengki menyerang Islam dengan beragam kebatilan, lalu dibenarkanlah komentar orang, Islam adalah kasus kebenaran dan keadilan yang diurusi oleh orang-orang defensif yang gagal. Mengapa kita tidak mengemukakan kepada mereka fikih dakwah dan metode penawaran kebenaran yang kita dapatkan dari sebaik-baik makhluk? Lalu kita mempelajari dan beliau rahmat dan tawadhu, penuh kasih sayang dan tawadhu rendah hati. Mengapa kita tidak menggemari bagaimana beliau mengamati bagaimana beliau menenggelamkan ke komunitas sekitar beliau dengan kelemah lembutan.
berbicara kepada mereka dengan bahasa kasih sayang, dan memberikan ruang gerak kepada mereka untuk mengungkapkan apa saja yang terbetik dalam jiwa mereka berupa syubhat dan kegelisahan. Kemudian menjawabnya dengan argumen yang tak terbantahkan, dengan disertai kelembutan, kasih sayang, dan ketinggian akhlak. Dengan begitu, lenyaplah semua syubhat dan ancaman syaitoniyah, serta muncullah hakikat dengan jelas dan gamblang. Inilah yang dialami oleh ibunda kita Sofia radhiyallahu anha dan juga sejumlah wanita lainnya. Jadi dulu Nabi itu kalau berdakwah, orang-orang kafir dalam menyampaikan unek-uneknya itu oleh Nabi nggak di-cut gitu loh. Kita sampaikan aja apa unek-uneknya, nanti dijawab oleh Nabi. Semua jawaban Nabi itu ya tentu semua kembali pada Allah ya, mendatangkan hidayah bagi sebagian yang lainnya dengan izin Allah. Walaupun beberapa yang menolak ya karena keras hatinya. Contoh gini misalnya, ada orang kafir zaman Nabi itu ngomong gini, Muhammad, Tuhan kami banyak saja kita kewalahan kok. Kamu Tuhannya cuma satu apa nggak lebih kewalahan lagi katanya. Ada ngomong gitu. Tapi Nabi ya sabar mendengarkan, nggak terus tak tapuk lambemu, nggak gitu Nabi itu. Orang ngomong gitu itu didengar sama Nabi itu. Kata Nabi gini, sekarang gini kata Nabi, kamu pilih mana? Punya satu majikan apa punya 3 majikan? Kata Nabi gitu. Bayangkan kalau kamu hanya punya satu majikan dan kamu hanya melayani satu majikan itu. Atau kamu punya 3 majikan yang karenanya kemudian kemauannya beda-beda dan kamu akan kerepotan. Pilih mana? Berarti lebih enak mana? 1 sama 3. Oh ya sih enakan 1 sih. Ya sudah. Allah itu laksana majikan kamu dan kehendaknya cuma 1 itu. Tidak ada yang lain. Dan sekarang bayangkan kalau seandainya Tuhan itu ada 3 misalnya. Masing-masing punya kehendak yang berbeda, itu bisa berantem antar Tuhan itu. Kan seperti itu. Wong Amerika sama Rusia sama Cina berantem aja kayak gitu, apalagi sekarang misalnya antar Tuhan berantem bisa lebih parah lagi. Nah, itu yang logika yang Nabi bangun. Nabi itu enggak terus anti dengan pertanyaan yang aneh-aneh itu ya, enggak gitu seperti itu. Nah, demikian juga ketika Nabi misalnya mendengar ketika Nabi menjelaskan tentang posisi Nabi Isa alaihissalam dan ibunda Maryam alaihissalam itu sebagai hamba Allah yang dimuliakan, diterangkan bukan nabi, beliau nabi tapi bukan Tuhan dan bukan diterangkan. Itu orang-orang Nasrani Najran itu membantah terus. Ya dilayani oleh Nabi, dibantah terus oleh orang-orang Nasrani. Akhirnya karena mentok Nabi gini, ya sudah gini aja. Kalau kamu nggak percaya sama penjelasan saya, kata Nabi dalam surah Al-Imran ayat 60-an ke atas itu, kalau nggak salah ayat 61 itu ya. Udah gini aja, panggil anakmu, istrimu, aku juga akan panggil anakku dan istriku, kita kumpul di lapangan. Kita adu sumpah, adu doa. Siapa yang berbohong di antara kita akan diadab oleh Allah atau dilaknat oleh Allah. Diajak apa namanya? Mubahalah. Gak berani mereka. Tapi Nabi melayani, mereka ngomong apa didengerin sama Nabi. Begitu dilayani, oke, karena mereka tetap ngeyel, ngotot gitu ya. Ya wis kalau kamu ngotot, kita adu sumpah. Nah, karena mereka tahu yang ngajak itu kan Nabi asli kan. Mereka nggak berani. Karena kalau mereka berani, ya mereka tahu risikonya itu. Itu seperti itu. Nah, jadi semua kengeyelan ada 61 ayat 61 ya. Itu semua kengeyelan itu oleh Nabi diladeni semua. Nah, kita sebagai orang yang mendakwahkan Islam itu dadanya harus lapang gitu. Nah, saya itu ketemu dengan beberapa orang itu yang aneh-aneh begitu itu. Saya pernah cerita mungkin sini ada anaknya jamaah saya itu dia kalau menurut cerita jamaah saya dia menjadi ateis misalnya. Jadi dia menjadi ateis kan gitu. Terus sama ibunya ayo kamu sholat. Aku ini ateis mah. Gak peduli, aku harus sholat pokoknya kata mamanya gitu. Akhirnya dia mau tidak mau harus sholat tuh. Karena Ustaz mamanya kan nanya ke saya, ini gimana Ustaz? Anak saya itu mengingkari adanya Tuhan. Terus saya bilang gini loh, nggak ada kok diingkari, kok kurang kerjaan banget saya bilang. Kan dia bilang mengingkari adanya Tuhan. Daya lawang nggak ada kok diingkari, saya bilang gitu. Daya lawang nggak ada kok diingkari. Paham maksudnya ya? Ya wis. Lawang nggak ada kok diingkari itu loh. Saya nggak emosi. Ketemu anaknya saya ajak foto bareng sama saya. Insya Allah tambah bingung dia. Daya lawang nggak ada kok diingkari. Berarti apa? Secara nurani kan dia nggak bisa mengingkari adanya Tuhan sebenarnya kan. Dan saya sampaikan bahwa
orang yang paling sering ingat Tuhan itu orang ateis justru. Kenapa begitu? Lah iya, kan dia berantem dengan dirinya sendiri. Tuhan tuh nggak ada. Tapi kayaknya ada deh. Nggak ada. Jadi dia berantem terus. Padahal kalau dia meyakini ada, selesai perdebatan dengan dirinya sendiri itu. Ya, saya sering sampaikan contoh ya. Kayak orang nggak mau mandi itu loh. Tadi ketika dia nggak mau mandi, apa alasannya? Alah, kambing, kucing nggak mandi yo mahal. Misalnya. Iya. Alasannya gitu. Ikan sering mandi yo amis. Oh, gitu. Dia berantem dengan diri sendiri. Sudah selesai gitu. Begitu dia mandi dia selesai sebenarnya itu. Nah, ya sama dengan tadi, begitu dia mengimani adanya Tuhan selesai sebenarnya. Itu seperti itu. Cuma karena dia nggak ngeyel dengan dirinya sendiri, dia akhirnya berantem dengan dirinya sendiri. Ya, semoga diberi hidayah oleh Allah. Amin insyaallah semuanya. Itu seperti itu. Nah, termasuk saya pernah ketemu diundang oleh jamaah saya untuk menghadapi seorang anak yang kuliah di Jerman jadi agnostik gitu. Agnostik itu dia percaya sama Tuhan tapi nggak mau beragama. Jadi dia ya agama itu kayak baju aja. Ya kalau ke Kristen dia jadi Kristen, ke Katolik dia jadi Katolik, kalau ke Islam jadi Islam. Jadi dia tidak beragama, tapi dia bertuhan, itu agnostik. Jadi intinya sebenarnya malas ibadah aja mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu seperti itu. Dan macam-macam. Ya semuanya, tapi kita mesti meladeni itu dengan lapang dada, dengerin aja udah. Itu seperti itu. Ya biasanya untuk tipe orang-orang seperti ini nggak usah kita doktrin untuk dinasihati, tapi ditanya aja deh. Biasanya sih gitu. Ditanya. Ya pertanyaan tadi itu. Lah iya, lawang nggak ada kok diingkari. Itu seperti itu. Pun lanjut semacam-macam lah, macam-macam. Pun nggih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan argumen kepada Sofia radhiyallahu anha. Beliau bersabda, sesungguhnya ayahandamu memanggil kabilah Arab lalu dia berbuat begini dan begitu. Dia adalah orang Yahudi yang sangat memusuhi aku sampai akhirnya Allah membinasakan dia. Karena provokatif ayahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pilihan kepada Sofiyah radhiyallahu anha, yakni antara Islam dengan merdeka dan kembali bertemu dengan kaumnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu padahal beliau adalah panglima, penakluk dan pemenang perang. Tetapi kemenangan tidak menjadikannya bersikap semena-mena dan tidak pula arogan dengan apa yang beliau dapatkan. Beliau bahkan mengajak bicara Sofia radhiyallahu anha dengan rahmat, dengan penuh kasih sayang maksudnya, dan kelemah lembutan itu. Beliau menawarkan bicara dengan lemah lembut aja itu sudah solusi sebenarnya. Saya ulang ya, bicara dengan kelemah lembutan aja itu sudah solusi. Kadang kalau kita bicara dengan seseorang dengan kelembutan, isi nasihat itu nomor 2. Bahkan kadang isi nasihatnya nggak bisa dipahami, tapi karena menyampaikan dengan kelembutan itu bisa menjadi solusi. Itu seperti itu. Bahkan sebagian masalah itu selesai bukan dengan nasihat tapi dengan dipeluk. Iya, terus diajak belanja. Allahu Akbar. Beliau menawarkan Islam kepadanya dengan adil dan objektif seraya memberinya kebebasan memilih. Sofia radhiyallahu anha sudah mendengar Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, akhlak mereka, keadilan mereka, kecintaan mereka terhadap sesama mereka. Jadi Nabi itu tidak gembar-gembor soal keadilan, tapi sikap adilnya beliau dan kaum muslimin dikenal seantero jagat. Kasih sayangnya, kebaikannya. Jadi nggak usah keluar-keluar. Sikapnya sudah kuncoro, sudah terkenal. Nah, itulah yang sebenarnya yang diharapkan dari Islam itu kan begitu ya. Terus nggak harus banyak ngomong, tunjukkan dalam bentuk sikap, nanti biar orang yang menilai. Makanya kan saya sampaikan kemarin ya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya reputasi tidak pernah bohong. Itu yang melebeli bahkan musuh.
Karena bahkan musuh itu tidak punya data yang valid tentang bahwa Nabi pernah bohong walaupun dalam bercanda. Itu seperti itu. Nah, jangan tanyakan tentang keadilan beliau, kebaikan beliau, kedermawanan beliau. Karena bahkan orang kafir pun mengakui itu. Bisa dimengerti ya? Nah, bukti bahwa orang kafir mengakui apa? Ketika Nabi hijrah, berapa banyak orang kafir yang titip harta benda kepada Nabi. Nabi itu dulu itu dalam tanda kutip ya, di antara usaha beliau itu ya jasa penitipan barang, harta. Dan kalau yang dititipkan ke Nabi, orang kafir itu percaya karena Nabi Muhammad orangnya aman, nggak akan khianat. Walaupun mereka mengingkari dakwah beliau. Jadi di tengah-tengah komunitas pembohong sekalipun, para pembohong itu tetap butuh orang jujur untuk mengelola hartanya. Jadi orang jujur itu tetap mahal, nggak usah khawatir. Jadi, di tengah-tengah komunitas yang pembohong semua pun, seorang pembohong itu, para pembohong itu tetap butuh orang jujur untuk mengelola hartanya. Nah, dimanapun kejujuran itu harta yang tak ternilai. Allahu Akbar. Dan itu Nabi punya. Itu sebut, dan Nabi punya reputasi itu, dan itu diakui oleh musuh. Termasuk keadilannya, kasih sayangnya, kedermawanannya. Dan itu semua bahasa-bahasa tindakan, bukan bahasa-bahasa lisan. Makanya dalam nasihat para ulama itu dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih mengena daripada bahasa lisan. Itu. Saya pernah nulis status, begitu nyaring tindakanmu hingga tak kudengar suaramu. Nah, jadi saya kan begitu kan? Begitu nyaring tindakanmu hingga tak kudengar suaramu. Ada orang ngomong kasih sayang tapi dengan sikap kasar. Enggak cocok. Bahasa tindakannya lebih nyaring daripada bahasa lisannya. Makanya jadi orang itu harus penuh kasih sayang. Ya. Paham ya? Kata-katanya kasih sayang tapi dengan kasar penyampaian ya. Ya piye toh? Allahu Akbar. Maka jarang itu yang lembut gitu loh. Jangan tapi yang ngomongnya gitu ya. Itu namanya begitu nyaring tindakanmu hingga tak kudengar suaramu. No? Ya, itu kan kata Bu Ursula itu sama kata aku tahu. Oh enggak tahu. Tapi hati Hello Kitty katanya. Iya kali saya nggak ngerti. Ini ada orang Sumatera ini, sama suaminya orang Sumatera. Wallahu a'lam bishawab. Kalau orang Sumatera itu kerisnya di depan, pedangnya di depan, badiknya di depan. Nah, ayo kalau mau ayo, ayo Sumatera. Kalau Jawa di belakang. Bukan pengecut, bukan. Tapi selagi masih bisa tidak mencabut senjata ya berdamai dulu. Nah, itu kalau orang Jawa. Jawa Tengah tapi itu sama Jawa Timur, sama Jawa Tengah sama Jogja. Tapi kalau Jawa Timur celurit beda lagi. Orang Madura itu Lanjut. Lah memang kalau Jawa Timur itu Surabaya ke barat sama Surabaya ke timur itu beda. Iya. Bedanya kalau Surabaya ke barat itu agak sopan. Agak lembut Jawanya, agak lembut. Ya Jawa Timur soalnya mesti Jawa Timur itu. Tapi kalau Surabaya ke timur itu ketemu konco itu, loh, seorep kon. Gitu. Masih hidup kamu. Seorep kon. Loh, bojomu saya iku. Durung kon ijol nasi aja. Arek-arek guys. Apalagi daerah saya, daerah Probolinggo ke timur itu daerah tapal kuda itu. Bahasa itu semakin ke timur, Jawa Timur itu semakin rusak. Jadi campur Jawa sama Madura. Kalau ke Bali, malah ke arah Banyuwangi malah sama ngusing-ngusingnya. Ini monggo. Dah, balik kok bahas suku ini, balik. Masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, nggih. Nah, pun balik sampai mana tadi? Dia merasakan hal itu manakala dia mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur Bilal.
radhiyallahu an, karena tindakannya mengajak tawanan wanita berjalan melewati mayat-mayat suami dan keluarga mereka yang bergelimpangan tatkala Sofia radhiyallahu anha menjadi bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah melihat pribadi Nabi Muhammad SAW secara jelas dan nyata, maka dia menginginkan Islam serta membenci Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mencabut dari hatinya perasaan benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sini rek. Doa dulu. Ya. Itu bi kalimatillahi ta'ala min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Ya Hafid. Allah ya Fatah. Fatahallahu laka futal arifin. Allahumma ati nafsahu taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Masyaallah. Lanjut nggih. Iya, seragam. Iya. Dapat seragam ya tadi. Oh, nggih, monggo. Oh, Pak Bari temu di? Oh, udah ajak Punani. Oh, nggih. Oh, nggih. Bon. Inilah yang dilakukan oleh iman. Jadi yang telah membunuh banyak. Allah mencabut dari hatinya perasaan benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membunuh bapaknya dan suaminya. Lalu Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling dia cintai. Tapi ini ada konteksnya perang ya, membunuh bapak dan suaminya Sofia radhiyallahu anha dalam konteks perang. Dimana kalau nggak dibunuh ya, kalau nggak membunuh ya dibunuh gitu. Jadi jangan menyalahkan itu. Karena ini kondisinya perang. Inilah yang dilakukan oleh iman apabila dia sudah merasuk secara langsung ke dalam lubuk hati manusia. Kalau iman sudah masuk, maka otomatis Allah dan Rasulnya akan lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Mungkin ada orang yang bertanya-tanya ya, kok bisa ya Ustadz ya, kesempurnaan iman itu diukur dari bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi cinta kita kepada harta kita, keluarga kita, bahkan diri sendiri. Maka ini jawabannya ya. Kalau kita mencintai harta kita, kecintaan kita kepada harta kita itu belum tentu baik untuk kita. Tapi kalau kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta kita, dan kita menggunakan harta kita menurut maunya Allah dan Rasulnya, maka itu pasti baik untuk kita. Satu, ketika kita mencintai keluarga kita dan kita bertindak berdasarkan pada cinta kita pada keluarga kita ansih, maka cinta kita kepada keluarga kita belum tentu baik untuk kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai keluarga kita karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kita bersikap kepada keluarga kita sebagaimana maunya Allah dan Rasulnya, maka apa yang Allah mau untuk keluarga kita pasti baik untuk keluarga kita dan kita. Gitu loh. Demikian juga untuk diri kita. Catat baik-baik. Apa yang kita mau untuk diri kita belum tentu baik untuk kita. Misalnya kita mencintai diri kita sendiri. Untuk kita berbuat sesuatu yang kita inginkan. Apakah semua keinginan kita itu baik untuk kita? Belum tentu. Tapi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan kita mencintai diri kita karena kita mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita mensikapi diri kita sebagaimana maunya Allah dan Rasulnya, maka apa yang Allah mau dan Rasulullah mau terkait dengan diri kita pasti baik untuk kita. Pasti. Nah, saya ambil contoh ya, kenapa Nabi mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Tadi saya ulang, karena tidak semua maunya kita untuk diri kita itu baik untuk kita. Sambil contoh misalnya, kalau nuruti maunya makan, kita maunya makan apa saja ya, betul ya? Iya. Bahkan semua yang kita mau dimakan semua. Pertanyaannya apakah itu baik? Tidak baik. Tapi kalau pakai aturan dalam Islam kan gak apa-apa makan, yang penting halal, thayyib, tidak berlebihan. Iya, tidak berlebihan. Itu seperti itu.
Betul, betul. Artinya kalau kita menggunakan kaidah-kaidah agama itu pasti baik untuk kita gitu loh. Tapi kalau kita menuruti maunya diri, kalau bisa semuanya dimplok, dilek, diintekno kalau perlu. Ngoten nggih? Ya, itu seperti itu. Itu seperti itu. Kalau kita maunya nuruti diri kita sendiri, as-salatu khairum minan naum, itu tidur. Iya betul, maunya tidur. Jam enak emang. Itu. Tapi itu nggak bagus buat kita itu. Secara kesehatan juga nggak bagus, secara spiritual juga nggak bagus. Tapi yang Allah mau apa? Bangun kan? Bagus nggak itu? Secara kesehatan bagus, secara spiritual juga bagus. Siang hari di bulan Ramadan, kalau maunya kita apa itu? Makan, minum biasa, normal kan? Minum es teh pas bulan Ramadan. Tapi es campur apa es teler sama cuman. Tapi Allah maunya kita puasa. Dan itu baik untuk kita itu. Jadi apa yang Allah mau untuk kita pasti baik. Sementara apa yang kita mau untuk diri kita bahkan belum tentu baik. Makanya pastikan apa yang kita mau untuk diri kita itu adalah apa yang Allah maui juga. Itulah dasar lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada cinta kita kepada harta, keluarga, dan diri kita. Karena semua yang Allah mau terkait dengan diri kita, keluarga kita, dan harta kita itu pasti baik untuk diri kita dan keluarga kita. Pasti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Loh, jelas semua ini. Pinter-pinter. Pinter-pinter. Masya Allah, jelas semua ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Gak ada Bu Desi sih, makanya gak ada yang nanya ini. Di Ranukumbolo Bu Desi. Obatnya itu dia Bu. Obatnya bahagia. Ada nggak orangnya di online? Monggo silakan kalau ada. Loh jelas semua ya. Alhamdulillah kalau jelas semua. Cukup dulu nggih. Kita tutup, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.